Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Hai, sekarang Mbak Dev sudah mau menepati janji Mbak Dev, di mana hari ini Mbak Dev mendatangkan tamu spesial, orang yang paling sulit seumur hidup Mbak Dev yang Mbak Dev kenal. Suami Mbak Dev yang paling sulit. Sulit apa sibuk? Sibuk sama sulit. Sibuk sama sulit. Oke, kalau kemarin sudah Mbak Dev tanya ya, kalau misalnya votingnya adalah 50 ya, dan kemarin Mbak Dev dapat 52 ya. So hari ini Mbak Dev mau tepatin janji, di mana ada beberapa pertanyaan yang sudah dititip untuk ditanyakan nih hari ini. Jadi Pak suami harus jawab dengan jujur. Pertanyaan yang pertama kemarin yang Mbak Dev ingat banget, yaitu cemburuan nggak? Susah, ini susah. Cemburuan nggak? Cemburuan untuk terkait Ya semuanya lah. Semuanya. Cemburuan nggak? harus dibatasin dulu, Ya, cemburuan maksudnya untuk cemburuan kerjaan. Terus katanya kan kalau Mbak Dev tuh kan cerewet, bikin pusing nggak? Terus hahaha rara kesana kesini, itu cemburuan apa enggak? Jadi gini, cemburuan kita ngomongin kerjaan aja yang paling gampang nih. Dulu sih pertama kali kita nikah nih, Mbak Dev ini wah ternyata kliennya itu banyak cowok gitu. Bener nggak? Aku agak deg-degan. Nah, ini banyak cowok telepon sana sini terus, tapi makin lama juga Biasa aja. biasa aja. Karena memang orangnya saya biasa aja, nggak terlalu heboh gitu. Oh ya udah, berarti memang kerjanya Nggak terlalu heboh. Kerjanya emang banyak sama cowok, tapi kan mana mungkin ada kantor yang semuanya cowok, semuanya cewek, itu kan nggak mungkin. Ya udah, saya sih biasa aja, orangnya udah bisa memahami. Selain itu juga istri saya juga paham saya juga, jadi kan kerjaan saya juga nggak hanya sama cowok, ada juga sama cewek, jadi kita saling memahamin aja gitu. Nah itu tadi udah kejawab ya, jadi suami saya itu cemburunya kadang-kadang Cemburu, kadang-kadang biasa, tapi lebih banyak biasa aja. Tapi cinta nggak? Cinta lah. Kalau nggak cinta nggak mungkin jadi 3 Iya. anak ya. Nah, menyambung 3 anak tadi, kemarin juga ada yang bertanya, gimana sih? Ini langsung nih masuk. Gimana sih kok bisa dapat anak kembar? Anak kembarnya itu ada turunan apa enggak? Kita nggak ada turunan sih. Itu yang susah itu, Pak. Iya. Jadi memang kita cari-cari, ternyata keturunan kita nggak ada ya. Nggak ada. Tapi Dari cuma saya nggak ada. dari eyang gitu nggak ada, emang nggak ada yang kembar. Mungkin dari zaman Mataram atau keturunan Adam dan Adam Hawa. Hawa turun sedikit gitu. Mungkin keturunan kita ada yang kembar ya nggak? Nah itu tadi, jadi kita berdua memang nggak tahu. Waktu dikasih tahu sama Iya. dokter bahwa babynya 2, kantongnya 2, itu surprise banget, dan kita cuma bisa lihat-lihatan. Tapi memang sempet ada kita berdoa kalau bisa melahirkannya 1 kali dapatnya 2, dan ternyata dikabulkan Tuhan ya. Jadi nggak susah. Jadi nggak. Itu rezeki Sekarang istri soleh. sekarang hamil, besok hamil lagi, pusing. Nggak ada hamil lagi. Sudah cukup ya. Masnya sebelum kembar. Oh iya, Satu, benar, satu. Oke, nah kemudian ada pertanyaannya, repot nggak sih punya anak kembar gitu, ngurusnya gimana? Jadi gini, dari awal dulu ya, dari Besa dulu, kita flashback sebentar. Besa dulu pertama kali sebenarnya repot ya. Satu anak aja udah repot sebenarnya. Kita begadang. Jadi yang mau punya anak nih, siap-siap dulu nih, ada tipsnya ya kan? Benar, Tipsnya tipsnya dibagi. Yang pertama itu Harus akur. harus aku jelas ya, karena pengaruh sama anak. Yang kedua harus siap begadang pasti. Jadi belajar begadang dulu, tidur pagi, malam bangun. Jadi kalau nggak begadang tentunya susah ya. Itu Anak-anak itu pertama bukannya itu bawaan anak muda waktu zaman masih ya, muda. kalau zaman masih muda emang saya suka begadang, kerjanya emang begadang. Jadi nggak kaget punya anak begadang, itu biasa aja. Tapi pernah emosian nggak? Oh, kalau emosi pernah, karena anaknya nangis terus gitu. Kita baru Manusiawi, kerja, manusiawi ya. baru kerja, anaknya nangis terus kita gimana nih?
Nah kita baru di kantor terus waduh anak demam, kita harus cepat-cepat pulang. Dulu pernah ya kita baru di luar kota nih cerita nih, ini adalah pengalaman hidup ya, pengalaman yang tidak pernah terlupakan dan jadi pengalaman yang memang, nah pengalaman hidup yang nggak terlupakan itu. Jadi kita dulu waktu pertama kali kan kita wah rajin nih kerja nih mas, terus saya ke timur Ambon di Ternate, terus istri saya kemana itu saya lupa ya, Samarinda. Terus telepon sama mami papi di rumah, bisa panas jamnya. Wah kita langsung panik nih. Saya di pulau terpencil, jadi kalau dari Ternate itu harus naik speedboat, kita nyebrang dulu sampingnya, baru malam itu langsung saya pesawat. Istri saya langsung paginya ya. Nah paginya nyampe duluan, istri saya ke Jakarta baru saya. Jadi setelah itu kita baru berpikir nih pelajaran gimana nih ngakalin biar anak tuh nggak ditinggal orang tua semuanya. Jadi kita pakai taktik nih, pakai cara pinter nih, jangan cara thinking. Jadi bagi waktu saya pergi, istri nggak pergi, terus istri pergi saya nggak pergi, jadi harus saling pengertian. Jadi sewaktu anak sakit itu kita jangan sampai meninggalkan sendirian, karena waktu itu nggak bisa diputar. Waktu itu segalanya nggak bisa diputar. Jadi itu tipsnya. Kemudian ini kita sudah punya anak kembar, wah ini semakin sulit lagi nih. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan BFH, jadi kita bisa sama anak-anak kita tetap kerja. Jadi tapi tetap ada susahnya ada. Jadi waktu WFH nih, waktu Zoom nih, waktu semua sini rewel, Mimi yang ini rewel, Pipi yang ini rewel, jadi gitulah. Jadi nikmatin aja. Makin meriah. Iya, makin ramai aja. Tapi semoga nanti ada hikmahnya ya, ada buahnya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi. Nah, kalau misalnya Mbak Dev ini kan sibuk di dunia maya dan di dunia nyata katanya gitu. Tanggapan Pak suami itu apa gitu ya? Jadi istri saya nih belakangan sibuk di dua dunia. Yang penting nggak dunia lain aja. Karena sih dunia lain bahaya. Kalau saya sih sekarang kalau kalau sibuk di dunia itu ya saya juga harus maklum aja, karena ya kadang saya sibuk main game, bisa nonton drama Korea gitu aja. Drama Korea. Kita saling maklum juga aja ya. Yang penting kan nggak ngefans sama orang Korea. Iya. Karena kamu yang paling ganteng. Enggak, kadang orang Korea itu emang ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang cowok separuh cewek gitu. Jadi hati-hati yang fans sama orang Korea. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan, kalau misalnya nih Mbak Dev trip atau Mbak Dev pergi keluar kota, nah kira-kira rasanya tuh sebagai laki-laki tuh gimana sih gitu? Wah rasanya apa ya, rasanya was-was juga, tapi lama-kelamaan ya saya tuh biasa aja sih. Was-was gimana? Takut Mbak Dev hilang atau takut nggak kenapa? pulang? Takut kan? Kalau nggak takut pulang bawa kopernya banyak nih. Tambahan apa? Habis belanja ini ya. Jadi lebih takut Mbak Dev pergi atau lebih takut Mbak Dev belanja? Lebih takut Mbak Dev belanja sih. Nah, itu jujur ya, mungkin mewakili semua suami yang ada di sini, enggak? Ya? Kelihatannya semua 80% yang nanti nonton, oh iya bener nih, biarin istri pergi dinas daripada pergi ke mall bayar. Padahal kalau dinas juga belanja dikit, kan? Nah, oke. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan nih. Kalau usia pernikahannya itu berapa? Kemudian pernah nggak ribut hebat dalam suatu usia pernikahan itu? Usia pernikahan berapa ya? Saya agak lupa. 5 tahunan apa itu? Ngawur. Jalan 6 tahun. Nah, bener kan mendekati sedikit, 5 tahun lebih sedikit gitu. Karena anniversary juga kita jarang ya, biasa aja. Jadi saya ini emang orangnya biasa aja. Iya, sulit. Iya, sulit. Gak romantis, biasa aja gitu. Katanya sih saya emang. Tapi romantis gak? Enggak. Nah, jadi dia ngaku istri kalau dia nggak romantis. Nah, kalau untuk ribut besar, ribut ada lah pernah. Kalau besar ada juga pernah. Sebenarnya ribut di keluarga itu biasa, tapi menyelesaikan keributan itu yang luar biasa.
Nah, Kan? menyelesaikannya itu Iya, yang luar menyelesaikannya biasa, luar makanya biasa. jadi 3. Ya. Kalau Mbak Dev sih, karena kalau Mbak Dev sama suami itu kita punya perjanjian di awal dulu, kalau kita berantem, bolehlah sekarang berantem, tapi besok apapun yang terjadi harus Berantem damai. lagi. Ya, ya. Harus damai, harus damai walaupun nanti malamnya berantem lagi, Ya. itu urusan nanti, pokoknya setelah matahari terbenam ya harus akur apapun yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian Banyak banget ya. ada 11-an ini, 11 sampai 12 Oh. pertanyaan ya kan, yang lainnya nggak tahu, ini belum tercatat dan belum sempet di save. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang mungkin mau diselipin ya, nanti next ya di acara Mbak Dev selanjutnya. Nah, kemudian Mbak Dev sama suami itu jaraknya berapa tahun, kemudian awal ketemunya gimana? Hanya berapa tahun nih, berapa bulan? Nggak ada, ya? cuma berapa bulan, kita Berapa seumuran. bulan, iya. Seumuran tapi suami selalu tampak lebih muda. Kamu lagi promosiin diri sendiri atau gimana? Enggak lah, sama lah ya kan gitu. Ya kalau awal ketemunya sih Ketemunya termasuk apa ya? cepet ya kita Cepet, ketemu, ya. terus berapa bulan kemudian tunangan, kemudian nikah ya. Mungkin itulah jodoh. Makanya kalau buat kalian yang pacarannya lama-lama, jangan bahagia dulu, karena siapa tahu jagain jodoh orang. So, jadi pikir baik-baik gitu ya. Mendingan kalian ketemu sama orang yang benar, yang sebentar, orang yang tepat. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, pernah nggak rebutan ketika misalnya harus siapa dulu yang bangun pagi, harus siapa harus menjaga anak, kemudian mungkin yang satu lagi sibuk, yang satu juga sama-sama sibuk, anaknya gimana gitu? Sering ya. Rebutan sering, terutama waktu bisa dulu kan kita rebutan. Nanti yang jaga malam siapa? Yang bikin susu Nanti yang siapa? bikin susu siapa? Kita tendang-tendangan, pukul-pukulan ya, jawaban-jawaban ini. Kamu. Enggak lah, itu lebay. Kamu yang Nggak bikin. mungkin. Enggak. Tapi emang sering jadi gitu, jaga anak itu emang ada ceritanya sendirilah pokoknya. Oke, kemudian kalau misalnya sekarang memang kita butuh bantuan, karena nggak mungkin kalau kita berdua aja ngurus 3 anak, apalagi yang satu sekarang lagi, yang kakaknya lagi manja-manjanya, yang 2 kalau satu pup semua gitu ya. Cuman di awal memang kita termasuk teamwork yang oke lah, karena satu-satu kita menjaga si kembar, jadi kalau satu pup ya satunya pup juga kita bisa handle. Itulah suka dukanya mempunyai anak kembar, tapi banyak sukanya sih ngelihat anak kita udah gede gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, ada nggak, bisa cerita dikit dong pada waktu masa-masa kehamilannya itu gimana, beda nggak sama punya anak yang di dalam kandungan satu? Saya yang cerita nih, berarti saya yang ngambil. Ini pertanyaannya aneh nih. Buat siapa nih? Buat istri saya atau buat saya nih? Ya mungkin kan kalau bapak-bapak itu Oh, kan kadang harus lebih bapak-bapak. sabar. Iya. Kalau suami saya ini biasa aja, Kalau dia saya biasa aja sih. Jadi dari pertama memang saya latih istri saya ini mandiri kuat. itu Ya, alasan. kerja, masih kerja, masih naik MRT ya. Masih naik Habis saya MRT. jemput, jadi emang biar kuat, nggak manja. Karena apa, nanti kalau kerjaan saya keluar kota lagi, terus istri saya harus punya anak 3 gitu, biar nggak manja. Lupa ini anaknya gini, waduh berat, saya nanti yang pusing nih. Ini waktu kehamilan itu emang pengen ini, ya udah beli aja, udah GoFood ya. Jadi saya nggak repot, nggak harus beli, saya nggak. Nah, jadi kalau untungnya terbantu sama GoFood ya. Iya. Jadi kalau misalnya Ini ngidam, bukan ini ya, bukan iklan ya, bukan endorse. Jadi emang kita nggak di endorse ya. Ada aplikasi Gold. Iya, iya. Emang Jadi membantu lumayan sekali. membantu. Nah, Benar-benar. cuman memang suami saya ini bukan tipe kalau yang diharapkan sama wanita-wanita itu Wah, kan. suaminya kan. Aduh, Aduh, gitu mami, lu kan. kamu kenapa sakit? Enggak, saya enggak. Sakit enggak usah manja. Itu emang efeknya, resikonya orang hamil apalagi kembar gitu. Emang saya selalu bilang harus siap kembar itu, harus lebih kuat sakit. Tapi Saya sih. tapi bukan berarti dia kejam, enggak ya. Ada Enggak. satu sisi ketika memang saya, karena hamil pertama sama kedua tuh beda. Kalau hamil anak Beda. 2 itu sakitnya luar biasa. Ada momen ketika saya harus nangis gitu, dia ya udah. Ya udah. Besok Tenang, lagi buatnya 2 tenang, lagi gitu ya. Tenang, jangan berisik. Soalnya saya baru main game. Gitu. Jangan berisik ya. Nanti mengganggu. Jadi sampai malam tetap istri saya tungguin, anak saya tungguin, tapi saya sambil main game. Nah, ada pertanyaan lagi yang menggelitik nih.
Saya ingat waktu itu ada yang bertanya lebih cinta anak atau lebih cinta istri? Cinta anak apa istri? Wah, pertanyaan sulit ya. Cinta itu semua, jadi nggak bisa cinta anak, cinta istri, karena semua apa ya, satu keluarga. Jangan bilang oh lebih cinta anak terus istrinya dicintai gitu, oh, lebih cinta istri terus anaknya ditinggal gitu. Walaupun istrinya gendut? Istri sekarang saya ya emang gendut tuh resiko hamil ya. Harga hamilan, tapi nanti akan mengurus lagi setelah kerja itu pasti akan berkurang lagi. Jadi kamu mengharapkan saya kurus? Jelas. Itu kejujuran suami ya. Iya. Tapi kan tetap cinta kalau Tetap gendut. cinta, tapi kan banyak suami apa sih gitu, sini harus kurus, ini harus olahraga ya. Oke, jangan. Kecuali memang suaminya gendut ya, maaf ya ini ya. Yang gendut nggak apa-apa, gendut nggak apa-apa gitu. Oh, ini mungkin karena suami saya kurus, tinggi, lencir, langsing gitu kan ya. Tapi tetap bahagia dong. Tetap Bahagia nggak? bahagialah. Karena dia bilangnya mukanya bahagia gitu ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nih suaminya Mbak Dev itu, nah ini kayaknya aku waktu itu ditanya, Mbak Dev tugas itu cemburuan nggak Mbak Dev? Terus pernah nggak kalau misalnya aku nggak, aku cemburu, aku bertanya, kemudian suaminya marah gitu. Nah kebetulan tipe suami saya ya begitu, semakin ditanya semakin ngeselin. Jadi mending biarin aja. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih. Dan tadi gini nih, kalau kalian barusan tetap apa, istri saya pasti biasa aja, karena apa, saya tuh kerja di lapangan sama cowok-cowok, gimana mungkin istri saya cemburu, gimana mungkin, nggak mungkin lah. Ada ceweknya juga kadang ya. Ceweknya juga nggak ikut ke lapangan, paling stay administrasi. Tapi ke lapangan panas-panas, hujan-hujan, istri saya cemburu di mana? Lanjut. Nah ini nih ada pertanyaan juga, handphone sering nggak cek handphone? Wah, cek handphone ya? Jarang ya. Kita jarang saling Iya. cek handphone. Soalnya Tapi sekali cek handphone dar gitu kan. Jadi mending nggak usah daripada nanti Iya. cek handphone. Kadang kita ngecek siapa sih, oh gitu ya, biasa aja, jangan terlalu inilah, nggak apa, semua orang kan punya apa, keperluan masing-masing gitu. Oh ini paling kerjaan ini. Iya, jadi kalau untuk handphone sih Mbak Dev sama suami, oh jangankan handphone, telepon aja kita jarang. Oh iya, ya benar. Di luar kota kita telepon jarang, SMS-an juga, pi baru apa sibuk, nah, balasannya gitu aja. Kadang nggak dibalas juga. Nggak, kalau WhatsApp kita iya, kalau telepon kita Iya. jarang, karena kita tahu lah privasinya ya. Cuman ya ada kala-kalanya ya memang kalau misalnya ini ya video call gitu. Yeah. Kalau ada anak-anak kangen sih biasanya. Alasannya anak. Kalau anaknya minta, kalau istrinya minta juga ya diangkat lah. Nah, oke. Kemudian, nah ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir buat Mbak Dev sama suaminya. Apa sih slogan atau mungkin apa sih quote yang dipegang supaya pernikahannya nanti kan pasti semua orang harapannya itu kan langgeng panjang pernikahannya sampai tutup usia gitu kan, sampai maut memisahkan kita, sampai yang benar tuh aku mencintaimu sepenuh hatimu apa sepenuh hatiku katanya gitu ya. Moodnya apa ya, susah ini yang nggak mikir, ini padahal Sabtu disuruh mikir. Nah kalau Mbak Dev sendiri, aku dulu aja Moodnya apa ya? Kalau saya sih karena memang dari dulu kita dididik bahwa menikah itu seumur hidup satu kali. Kalau bisa ya tetap menghargai suami apapun yang terjadi. Kemudian ya kasihlah istrimu kan gitu kan. Sayangi istrimu walaupun Kasihlah gendut. manusia seperti kasih. Nah mungkin menjaga cinta kali ya, menjaga keluarga, karena kan cinta itu kan perlu dibina. Katanya yang namanya pohon aja perlu disiram supaya tumbuh dan berbuah. Nah mungkin rumah tangga juga sama, pasti ada titik bosennya, titik jenuhnya, titik capeknya gitu kan. Apalagi yang satu mungkin saya suka main handphone, kemudian suka posting-posting, sibuk dengan dunia maya, suami saya sibuk dengan dunia gamenya gitu kan. Kadang-kadang kita berselisih paham, tapi so far sih kita berpikir ada kalanya juga kita butuh waktu berdua untuk me time gitu ya, menghabiskan waktu berdua, pacaran lagi gitu, karena cinta butuh dirawat gitu. Ngomong dong apa, kira-kira apa? Kalau dari segi laki-laki saya nggak ngerti sih apa ya. Sama sih, pokoknya cinta itu harus dipupuk terus, jangan sampai membusuk, gak ada pupuknya. Bener kan?
Pakai apa? Ya pakai perasaan. Oke. Nah, nanti kalau misalnya itu tadi kan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan sama suami saya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin ke skip, Mbak Dev minta maaf ya, karena Mbak Dev lupa save kemarin ya, ada banyak sekali pertanyaan. Mbak Dev cuma save sekitar 11-12 pertanyaan. So, nanti bisa lagi kita buat momen kedua lagi. Mungkin kemarin sempat ada yang bertanya, Mbak boleh nggak sih sharing gimana caranya buat anak kembar? Nah, kalau buat anak kembar bukannya seperti biasa aja. Wah, itu 18 plus ya. Kita nanti di atasnya ini ting 18 plus. Nanti Mbak Dev akan sharing di mungkin next moment sama suami lagi, mungkin lebih spesifik lagi. So ini adalah pembukaan, mungkin teman-teman bisa kenal ini suami Mbak Dev. Jadi suami Mbak Dev tuh bukannya nggak mau manggung, nggak mau pansos, nggak mau apa, sebenarnya dia juga dulunya artis gitu kan, cuman mungkin ya dia sedikit mengalah gitu. Tapi ya begitulah. Itulah dunia kami berdua, dimana kita menjadikan pernikahan itu bukan cuma sekedar pernikahan, tapi juga teman berbagi, juga sebagai teman bercengkrama itu udah pasti ya. Tapi kalau musuhan itu kan jarang gitu kan. Habis musuhan kemudian akur lagi. Yang pasti jadikanlah partner hidup Anda itu sebagai sahabat. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mengerti, menerima satu sama yang lain. Yang pasti kita punya kekurangan, saya punya kekurangan, suami saya juga punya kekurangan. Tapi satu hal, suami saya adalah orang yang paling sulit, tetapi dia orang yang paling ya emang paling sulit yang pernah saya temuin. Gitu bener kata Ainun ya kan. Tapi saya nggak pernah menyesal untuk menjadikan dia sebagai seorang suami dari Devina. So, itu dari teman-teman Mbak Dev. Thank you buat waktunya menonton acara ini. Jadi, kalau misalnya nanti ada masukan atau ada request lagi, langsung DM aja. Kita akan buat acara yang lebih seru sama suami Mbak Dev atau sama yang lainnya. Dan tunggu kolaborasi-kolaborasi lain dengan orang-orang yang juga nggak kalah serunya, yang punya berbagai macam mungkin keterampilan, kemudian orang yang cerdas, dan siapa tahu itu nanti bermanfaat informasinya buat teman-teman semua. Tetap sukses, jangan lupa menjaga keluarga Anda karena keluarga adalah segalanya dan family is number one. Oke, sampai ketemu lagi di momen selanjutnya. Bye. Kirim deh.